Selamat sore Pak. Sore, Sore. Boleh tahu namanya siapa Pak? saya Rahmat Hidayat Kartolo. Pak Rahmat ya? Ya, Nah Pak Rahmat, ini sedang ada kegiatan apa nih Pak? ini habis kegiatan edukasi tentang sampah organik yang diinisiasi oleh RT 04. Tuh. Itu kegiatannya ngapain Pak? Nah, kegiatannya ngumpulin warga yang mau tahu tentang pemilahan sampah, sampah organik, tapi secara spesifik ini lebih banyak untuk sampah organik. Sampah organiknya ya. Jadi belajar tentang bagaimana mengolah sampah organik menjadi kompos. Yes, betul sekali. Oke. Nah, tujuannya apa sih diadakan seperti ini? Ya, tujuannya pertama membantu program pemerintah. Jadi mengurangi sampah. Jadi kalau kita mengacu sama instruksinya Presiden bahwa di tahun 2050 itu mereduksi sampah sekitar 30%. Nah, sekarang kan permasalahan sampah itu banyak tuh di Indonesia, penumpukan di TPA itu karena dari rumah tangga itu belum melakukan pemisahan secara spesifik. Misalnya sampah yang harusnya dipilah sampah organik, kemudian anorganik itu tidak ada proses pemilahan di tingkat rumah tangga. Makanya ini salah satu edukasi membantu program pemerintah, kemudian juga untuk generasi mendatang. Kita di RT 4 itu ada komunitas yang namanya Koalisi Sampah. Jadi ini bentukan dari individu, kemudian kelompok ataupun masyarakat yang peduli itu berkoalisi untuk satu secara khusus bagaimana memilah sampah untuk dijadikan sebagai bahan yang bisa berproduksi untuk masyarakat itu sendiri. Oh, seperti itu. Nah, koalisi sampah ini sebenarnya koalisi seperti apa sih Pak? Nah, ini dia nih, koalisi sampah ini sebenarnya pertama satu atas visi bersama gitu, itu satu. Jadi siapapun yang merasa ada kegelisahan tentang sampah di tempatnya, nah itu bisa bergabung dengan koalisi ini gitu. Jadi bersama-sama untuk satu, bagaimana mengurangi sampah itu semuanya di TPA. Itu satu, itu poinnya. Yang kedua, bagaimana sampah anorganik itu menjadi ekonomi sirkular gitu, yang nantinya bisa menjadi manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kita juga mau melakukan membuat yang namanya bank sampah. Karena yang bank sampah ini nanti harapannya bisa menjadi pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bisa mengurangi sampah di lingkungan itu sendiri. Oh gitu. Nah ini kan berarti tadi kan Bapak bilang nih ada koalisi sampah, ada bank sampah. Itu bedanya apa Pak? Nah, kalau koalisi sampah ini adalah satu komunitas yang dibentuk gitu, yang oleh masyarakat yang peduli ya, siapapun anggotanya, bisa individu, bisa lembaga, bisa apapun gitu, yang betul-betul bercita-cita ingin bumi ini asri, lestari gitu, tidak rusak karena sampah-sampah yang bertebaran di lingkungan ataupun di muka bumi. Harapannya untuk generasi mendatang. Nah, koalisi sampah ini nantinya akan menjadi payungnya, kemudian membentuk
bank sampah. Bank sampah inilah yang menjadi nanti untuk menggerakkan pengelolaan sampah anorganik ataupun organik di tingkat RT ataupun RW. Jadi seperti itu. Oke, ada program-program lain yang akan dijalankan nggak nih Pak dari koalisi sampah ini? Nah, sementara pertama programnya satu, bagaimana melakukan edukasi untuk perubahan sosial, bagaimana masyarakat yang tadinya buang sampah sembarangan menjadi melakukan pemilahan sampah. Kemudian yang kedua itu melakukan ekonomi sirkular ya. Jadi nanti sampahnya bisa mempunyai nilai komoditas. Terus yang ketiga, bagaimana koalisi sampah ini menjadi mitra bagi dunia, misalnya dunia pendidikan, dunia usaha, ataupun lembaga-lembaga yang secara pengelolaan sampahnya belum secara strategik gitu diolah. Nah, ini kita nanti coba ke arah sana gitu. Oh gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Mungkin itu dulu karena konsepnya masih baru, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya.